kita lanjutkan kembali perkuliahan kita, yaitu untuk kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kali ini kita akan bicara mengenai memori, ya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi memori, ada baiknya kita sedikit melihat ke belakang, ya. Kenapa sih kemudian kita harus belajar memori, ya? Nah, di dalam ini adalah skema atau diagram, ya, mengenai konsep komputer berdasarkan pada arsitektur von Neumann, ya. Ingat, ya, bahwa sampai saat ini arsitektur komputer yang digunakan oleh seluruh komputer yang ada saat ini adalah arsitektur von Neumann. Nah, ini adalah komputer pertama yang dibuat dengan menggunakan arsitektur von Neumann. Nah, di sini kita lihat ada 3 komponen utama, ada memori, ada CPU, ada I/O, ya, seperti itu, ya. Oleh karena itu, kenapa kemudian ketika kita bicara mengenai organisasi komputer, pasti kita akan belajar yang namanya memori, ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa kemudian saat ini kita akan belajar apa itu memori. Oke, apa itu memori? Jadi memori adalah komponen komputer, ya, yang berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Oke, jadi dari nama aja memori, ya. Memori itu kalau bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan itu ingatan, ya. Seperti, jadi dia tempat untuk menyimpan sesuatu, seperti, ya. Ibaratnya kita manusia, ya, punya memori masa lalu, artinya informasi masa lalu itu disimpan di dalam otak kita, di dalam memori kita, dan itu kemudian bisa dikeluarkan, kan, sehingga kemudian kita bisa mengingat hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, seperti, ya. Itulah memori, ya. Memori dalam komputer sekali lagi adalah tempat komponen komputer, ya, yang berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Nah, salah satu hal yang menarik daripada memori adalah memori ini adalah komponen komputer, ya, yang memiliki ya bisa dibilang bahasannya itu panjang, ya. Berbeda kalau Anda bicara CPU, bicara I/O, itu mungkin bahasanya tidak sepanjang memori, seperti itu, ya. Kenapa? Karena memori itu punya karakteristik, ya, dan memori itu juga berkembang pesat, ya, baik itu bentuknya maupun ukurannya, ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Jadi untuk kita bicara memahami memori, maka kita harus terlebih dahulu memahami karakteristik daripada memori, ya, seperti, ya. Jadi karakteristik memori itu jadi memori itu dikelompokkan, ya. Ada yang berdasarkan lokasi, ada yang berdasarkan kapasitas, ada yang berdasarkan unit transfer, ada yang berdasarkan metode akses, ada yang berdasarkan performance, ada yang berdasarkan physical type, ada berdasarkan physical karakteristik, dan ada juga namanya berdasarkan organisasi, ya. Jadi nanti di kuliah ini dan kuliah selanjutnya, jadi kita akan beberapa pertemuan bicara mengenai memori, kita akan kemudian melihat, ya, betapa banyak sekali variasi dari memori tersebut. Bahkan di dalam satu komputer sendiri itu ada berbagai macam jenis memori, ya. Nanti akan kita lihat, ya. Jadi ketika misalnya kita punya laptop, maka di dalam laptop itu Anda akan lihat kalau kita bedah, ya, itu ada beberapa memori yang ada di sana, seperti, ya. Sekarang kita akan membahas, ya, satu persatu mengenai karakteristik daripada memori. Pertama, ini ada location, ya. Location berdasarkan lokasi, maka kita akan melihat, ya, bahwa ada beberapa tipe memori berdasarkan lokasi. Pertama ada di CPU. Di CPU ada memori namanya register, ya, seperti itu. Kemudian di dalam internal artinya di dalam internal komputer, ya, kita ada namanya cache. Nah, kita akan bahas juga. Dan ada RAM ini dalam akses memori, ya, seperti itu, ya. Kemudian eksternal artinya di luar komputer, kita tahu ada yang namanya ini, ya, ada magnetic disk, contohnya floppy disk, ya. Kalau zaman dulu ada namanya floppy disk, kalau sekarang sudah tidak ada, ya, karena sudah dianggap usang, ya.
kemudian ada hard disk, kemudian ada SSD. Ini mungkin memori eksternal yang nanti akan menjadi pilihan ya dibanding hard disk. Kemudian ada tape juga ini sudah jarang ya seperti itu. Nanti kemudian juga ada flash memory. Nah, ini juga mungkin yang saat ini sering kita gunakan ya, terutama kalau untuk transfer data ya, seperti itu. Oke, jadi Anda lihat berdasarkan lokasi ada berbagai macam jenis memori ya, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara mengenai kapasitas, nah ini ada memori yang kapasitasnya itu dinilai dengan word dan ada juga dengan bytes ya, seperti itu. Kalau umumnya di komputer yang biasa kita gunakan saat ini biasanya kita menggunakan bytes ya. Misalkan Anda beli RAM, kalau sekarang kan RAM rata-rata minimal 2 GB atau 4 GB, bahkan ada yang sampai 32 GB ya kalau buat server ya. Jadi dari sisi kapasitas maka memori ada yang menggunakan word, ada yang menggunakan byte, tetapi rata-rata untuk saat ini sebagian besar menggunakan byte ya, seperti itu. Contoh kalau register dia biasanya kisaran kilobytes, kalau RAM kalau cache itu sekitaran megabyte ya, 1 atau 2 megabytes. Kalau RAM sekarang ya tadi sudah saya sampaikan 2 sampai 32 GB ya, seperti itu. Oke, itu dari kapasitas ya. Jadi sebenarnya kalau Anda misalkan lebih sering mendengar bytes ya, memang umumnya seperti itu. Tapi sebagai seorang engineer elektro Anda paham juga bahwa sebenarnya ada juga jenis kapasitas selain bytes yaitu word. Tapi memang ini jarang digunakan. Oke, kemudian unit transfer ya, ada yang menggunakan word, ada juga yang menggunakan block ya. Ini bisa daripada word, ada juga yang menggunakan word ya, seperti itu ya. Oke, untuk metode akses, nah ini ada yang sekuensial. Ini pengaksesan secara sekuensial dari awal sampai akhir. Ini contohnya untuk tab ya. Tab memori tab ini mungkin kalau Anda pernah menyetel namanya tab zaman dulu ya. Jadi zaman dulu sebelum adanya zaman MP3, biasanya kalau untuk mendengarkan musik kita biasa menggunakan kaset ya, seperti itu. Nah, kaset itu dia dibuat dari bahan namanya tape. Oke, jadi kalau Anda misalnya putar kaset setelah musik zaman dulu ya, di zaman dulu, di audio zaman dulu, itu si tape itu dia akan berjalan dari track 1, track 2 sampai 6. Nanti kita balikin si kasetnya nanti dari 7, 8 sampai 12 seperti itu ya. Jadi sekuensial. Nah, ini ciri khasnya untuk tape ya, seperti itu. Jadi untuk tape dia menggunakan sekuensial seperti itu. Kalau ya itu perbandingannya Anda bandingkan dengan tape musik ya zaman dulu ya. Kalau di rumah Anda mungkin Anda periksa gudang, itu biasa ada ya. Biasanya di rumah-rumah zaman dulu tuh kita menggunakan tape ya, seperti itu. Kemudian ada direct ya. Ini di mana individual block memiliki alamat tersendiri. Ini contohnya di hard disk ya. Disk ini ya bisa berupa floppy disk atau hard disk. Intinya yang menggunakan bahan disk ya. Nanti akan kita bahas apa itu disk ya. Kemudian random, metode aksesnya random. Ini tiap lokasi memiliki alamat unik sehingga setiap lokasi dapat diakses langsung. Nah, ini biasanya di RAM ya, makanya namanya kan random access memory ya. Kenapa? Karena memang pola pengaksesan datanya itu dia random, seperti itu ya. Ini asosiatif, ini sebenarnya random access ya, tapi dia dapat membandingkan data sehingga word diambil berdasarkan isinya dibanding alamatnya. Seperti ini biasa untuk cache ya, seperti itu. Ini biasa untuk cache. Nanti itu kita juga akan bahas apa sih itu namanya cache memory ya. Untuk karakteristik performance, ini memori ini terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Ada dari si access time-nya, ini waktu antar
mengakses data, mencari lokasi data dan mendapatkan data valid. Kemudian ada juga memori cycle time, itu dimana ini adalah akses time dan waktu yang diperlukan untuk mencari data selanjutnya. Jadi cycle time sama dengan akses plus recovery. Kemudian transfer rate, ini adalah laju di mana data bisa dipindahkan ya, seperti itu ya. Nah, ini mungkin dari sisi performance. Kemudian dari sisi fisik ya, dari kategori fisik ini ada beberapa pembagian memori. Ada pertama ada memori yang berbahan semikonduktor, ini ada RAM, ada flash memory atau USB flash disk biasa yang kita sebut, ada juga SSD ya, solid state drive. Kemudian ada juga yang dari bahan magnetik. Nah, ini biasanya dalam bentuk disk itu artinya piringan ya. Ini ada floppy disk atau hard disk ya. Floppy disk sekali lagi ini sudah jarang ya, mungkin Anda tidak ya, sejak tahun 2000-an awal, mohon maaf, akhir sekitar 2010-an ya, itu mungkin sudah tidak ada lagi. Seperti itu untuk floppy disk. Hard disk juga sama, dia menggunakan prinsip magnetik. Kemudian ada yang tape ya, tape ini contohnya kaset ya. Nah, itu juga ini dia juga menggunakan fisiknya itu berupa magnet ya, seperti itu ya. Nanti akan kita bahas di mana sih magnetnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga ada yang memori dengan bahan optik ya. Ada CD, DPD ya. CD dan DPD ini sama ya. Bukan sama ya, istilahnya secara prinsip dia sama, menggunakan prinsip optikal. Nanti akan kita bahas juga bedanya apa antara CD dan DPD ya. Kemudian juga ada juga dengan materi fisik lain ya. Ada yang bubble atau hologram. Nah, ini sangat jarang ya. Sekarang saya juga belum pernah melihat sebenarnya. Jadi itu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana kemudian memori itu punya variasinya sangat luas ya, seperti itu ya. Bahkan dari bahan pun beda-beda gitu ya. Oke, nah untuk physical karakteristiknya, pertama dari sisi kerusakannya ya, kecepatan rusaknya seperti itu beda-beda ya. Ada memori yang bisa dibilang lifetime warranty ya, seperti RAM. RAM itu secara teori dia tidak akan rusak ya. Maksudnya selama digunakan dia tidak akan rusak, kecuali kalau ada rusak sendiri atau Anda misalkan korsletkan. Nah, itu. Nah, tapi selama dia digunakan dengan benar maka secara teori memori itu tidak akan rusak ya, seperti itu. Tetapi kalau hard disk, hati-hati, hard disk dia menggunakan menggunakan piringan, ada ada motornya. Nah, itu dia bisa dikatakan rawan untuk rusak, seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi volatility ya, volatility itu atau menguap ya. Nah, ada memori yang volatil ya. Volatil itu artinya menguap. Contohnya RAM ya. RAM itu volatil. Kenapa? Karena kalau misalkan komputer Anda matikan, maka data di dalam RAM itu akan hilang. Ya, itu seperti itu. Ada juga yang tidak volatil. Contoh hard disk ya. Anda misalkan menyimpan data di dalam hard disk, begitu komputer Anda matikan, kemudian Anda nyalakan lagi, data itu masih ada. Kenapa? Karena kalau hard disk itu dia tidak volatil, artinya dia tidak menguap datanya tetap ada ya. Seperti itu. Nah, kalau RAM dia menguap. Begitu Anda mematikan komputer Anda, maka si data itu akan hilang ya. Kemudian di sini masalah erasable ya. Ada memori yang tidak bisa dihapus ya. Ada mungkin pernah dengar ROM ya, nanti kita akan bahas juga. Ada namanya read only memory. Nah, itu adalah memori yang tidak bisa dihapus. Jadi begitu data diinjek ke dalam si memori tersebut, maka data itu tidak akan bisa dihapus. Ada juga data yang bisa memori yang isinya bisa dihapus ya. Seperti itu. Contoh misalnya tadi hard disk atau EEPROM ya. EEPROM juga bisa dihapus seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk power consumption juga macam-macam ya. Ada memori yang memerlukan listrik yang besar ya.
contoh hard disk itu dia memerlukan listrik besar karena ada motornya. Bahkan hard disk ini salah satu yang memakan baterai ya. Jadi kalau Anda misalkan punya laptop, Anda pakai baterainya, nah kalau misalkan baterainya itu cepat habis ya, maka yang habisin itu adalah salah satunya adalah si hard disk. Seperti itu ya. Oke, nah, jadi itu ya. Jadi ketika Anda bicara mengenai memori, ketika Anda bicara mengenai fisik daripada memori, maka harus pahami ya sifat-sifat ini, seperti itu ya. Oke, tadi kita sudah lihat ya bagaimana memori, yang namanya memori komputer itu sangat variatif ya. Nah, karena sangat variatif itu kemudian ketika para engineer ya akan membangun sebuah memori, maka ada beberapa batasan ya yang kemudian digunakan, batasan-batasan yang digunakan ketika mereka merancang sebuah memori. Seperti pertama, berapa banyak memori yang berapa banyak ukurannya ya, kapasitasnya seperti itu ya. Kemudian berapa cepat performance daripada si memori tadi ya. Kenapa? Karena semakin cepat kan semakin bagus ya. Kemudian berapa harganya, seperti itu. Apakah harganya affordable oleh masyarakat atau tidak kan, seperti itu ya. Nah dari ketiga pertanyaan itu, batasan tadi kemudian menimbulkan relasi ya, faktor perancangan ya. Jadi faster access time maka akan berdampak pada greater cost per bit. Artinya semakin cepat access time, artinya semakin cepat performance daripada memori, maka akan semakin besar biaya per bitnya ya, seperti itu. Kemudian greater capacity maka smaller cost per bit. Nah, jika semakin besar kapasitasnya maka akan semakin kecil biaya per bit ya. Kemudian greater capacity maka slower access time ya, maka kemudian semakin besar kapasitas kemudian akan semakin lambat access time. Jadi ini beberapa relasi ya yang harus dipertimbangkan ketika akan membuat sebuah produk memori ya. Jadi semakin cepat access time maka semakin besar biaya per bitnya. Kemudian semakin besar kapasitas semakin kecil biaya per bitnya, tapi semakin besar kapasitas semakin rendah access time-nya ya, seperti itu ya. Ini kemudian ketiga hal inilah yang kemudian mendorong timbulnya ya hierarki memori ya kan, hierarki memori. Jadi hierarki memori ini adalah menggambarkan ya bagaimana kemudian memori itu dipecah-pecah ya. Jadi para ahli berpikir bahwa daripada membuat satu memori yang cepat, yang murah dan kapasitas besar, yang mana itu akan sangat sulit diwujudkan, maka kemudian para ahli elektro kemudian membagi-bagi memori tadi, ya kan? Oke, jadi sehingga kemudian timbullah hierarki ya. Di sini ada jadi memori dibagi-bagi, ada yang namanya inbound memory. Di sini ada yang register, ada cache memory, kemudian outbound storage. Di sini ada memory CD-ROM, DVD-RW, DVD-ROM. Kemudian ada offline storage. Di sini magnetic tape. Nah, di sini itu dia karakteristiknya merujuk kepada ini, seperti itu ya. Oke. Jadi ini yang di atas ini menunjukkan tingkat kecepatan daripada tingkat kecepatan daripada memori. Jadi memori yang ada di variabel paling atas, register, cache, main, itu mereka memiliki kecepatan yang sangat tinggi ya. Tetapi untuk kecepatan yang sangat tinggi, supaya mereka ini tinggi kecepatannya, dia dibuat dengan bahan yang khusus dan karenanya mahal. Oleh karena itu di variabel di atas ini dia kecepatan tinggi,
kemudian harga mahal, di satu sisi kapasitas rendah ya. Contoh misalkan register itu paling sekitar 600 kilobyte ya maksimal ya kalau nggak salah. Cache itu sekitar 2 megabyte. Memori sekarang sudah ada yang sampai 64 GB ya. Tapi ini secara kapasitas lebih kecil dibanding ini. Kalau Anda lihat magnetic disk, misalkan DVD dan sebagainya ya, itu kapasitas sekarang sudah sangat besar ya. Contoh kalau misalkan hard disk sekarang ada yang mungkin sampai 60, saya belum, yang di pasaran itu sekitar 1 atau 2 tera ya. Anda bayangkan 1-2 tera kan, seperti itu. Sama juga magnetik juga sama ya. Jadi semakin ke bawah dia kecepatan semakin rendah. Oke. Tetapi kapasitas semakin tinggi dan harga semakin murah. Oleh karena itu tape itu menjadi perangkat yang bisa dibilang dia kapasitasnya rendah, kapasitasnya tinggi, harga murah, tapi kecepatannya rendah ya. Ingat, kalau Anda ingat tape, Anda ingat kaset kan? Kaset itu dia tidak bisa gerak cepat. Oke. Jadi di sini ini ada paling cepat, paling mahal, dan karenanya dia kapasitas kecil. Ini kecepatannya rendah, kapasitasnya tinggi, harga sedang. Kalau ini kecepatan rendah, harga rendah juga, dan kapasitas tinggi ya, seperti ya. Jadi ini anda coba ini ya. Jadi hierarki ini muncul sebagai akibat daripada ini ya. Dia muncul akibat daripada ini konsep ketiga tadi ya, seperti itu. Jadi di dalam hierarki memori, Anda perhatikan lagi ya bahwa semakin ke bawah dia akan decreasing cost per bit, artinya mengurangi menurunnya biaya per bit. Kemudian semakin ke bawah increasing capacity, semakin tinggi kapasitas. Kemudian semakin ini kalau dari atas ke bawah semakin ini ya, increasing access time, berarti meningkatkan access time, berarti dia lebih lambat ya kan, access time lebih lambat yang paling bawah. Jadi semakin meningkatnya semakin access time, berarti kan semakin ke sini dia akan semakin butuh waktu lebih banyak, berarti kan semakin lambat ya, itu maksudnya. Jadi increasing access time berarti meningkatkan access time, berarti semakin ke bawah membutuhkan waktu lebih banyak, otomatis dia akan menjadi lebih lama ya, seperti itu ya. Kemudian semakin ke bawah juga sama ya, menurunkan frekuensi akses memori oleh prosesor. Jadi semakin ke bawah si prosesor itu akan semakin lambat mengakses data. Tapi kalau di sini ini sangat cepat dia oleh prosesor akan semakin cepat untuk mengaksesnya ya. Jadi anda pahami ya kenapa dibuat adanya seperti ini, dan apa maksudnya. Ini maksudnya ya. Jadi semakin ke bawah maka biayanya semakin murah, kapasitas semakin besar, kemudian semakin lambat karena membutuhkan waktu lebih banyak. Di sisi lain juga semakin lambat pengaksesannya oleh prosesor ya. Itu ya kira-kira memori. Anda harus tolong pahami ya kenapa sih ini dibuat ya. Sekali lagi para ahli kemudian ketika dia melihat ini ya, melihat kompleksitas daripada memori, kemudian berkesimpulan bahwa memori tidak mungkin dibuat dalam satu perangkat. Oke, mereka kemudian merancang sebuah konsep di mana memori itu dipecah-pecah. Oke, ada yang lebih cepat, sangat cepat aksesnya, tetapi mahal. Oleh karena itu kapasitas kecil. Kemudian ada juga yang kapasitas besar tetapi lambat diakses dan harganya murah. Dan paling bawah juga ada yang lebih murah, harga lebih murah, kapasitas lebih besar tetapi kecepatannya lebih rendah ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini ya, jadi ini jadi gambar ini
untuk memahaminya Anda pahami ini ya. Jadi semakin ke bawah, ya, jadi semakin ke bawah berarti dia mengurangi biaya, meningkatkan kapasitas. Semakin ke bawah juga meningkatkan akses time, artinya lebih lambat. Dan semakin ke bawah frekuensi aksesnya lebih rendah, artinya prosesor lebih lambat mengakses data yang ada di bawah ya. Oke. Nah sekarang kita akan lebih jauh ya. Jadi dari kesemua ini kita akan bahas keseluruhannya ya. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan fokus dulu di cache memory ya. Kalau untuk register ini nanti pembahasannya ada di CPU ya, karena register ini memori tetapi dia ada di dalam CPU seperti itu. Makanya kita kemudian akan lebih fokus dari mulai nanti cache, main memory, kemudian magnetic disk dan seterusnya ya. Nah sekarang kita akan bicara cache memory. Apa sih cache memory itu? Jadi cache memory ini dirancang untuk mengkombinasikan kecepatan memori dari memori yang mahal dengan ukuran memori dari lower speed memory ya. Jadi cache memory ini menyimpan bagian dari main memory. Jadi ketika prosesor mencari data, prosesor akan mencari data di cache memory. Jika tidak ada, baru dia akan mencari di main memory ya. Jadi ketika prosesor mendapat data dari main memory, cache akan menyimpan kopi data, sehingga ketika prosesor akan mencari data yang sama tidak perlu mencari ke main memory ya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ingat bahwa memori, di dalam main memory ini disimpan program dan data ya. Nah program dan data ini kemudian akan diproses oleh CPU. Nah seperti itu. Nah jadi ketika komputer berjalan, CPU akan mencari data ke dalam main memory ya, untuk nanti diproses seperti itu ya. Jika CPU setiap dia terus menerus mencari data ke dalam main memory, maka dikhawatirkan akan terjadi lag atau kelambatan ya. Kenapa? Karena main memory dengan CPU itu dia punya kecepatan yang berbeda ya. Jadi main memory atau RAM itu dia lebih slow dibandingkan dengan CPU. Oleh karenanya kalau CPU membutuhkan data atau program, kemudian dia terus menerus mencari data tersebut di dalam main memory, dikhawatirkan kemudian performance-nya itu lebih rendah ya, seperti itu ya. Jadi itu masalahnya ya. Masalahnya adalah di main memory dia kecepatan rendah, kemudian datanya dalam bentuk block transfer. Di sisi lain di CPU dia punya kecepatan yang sangat tinggi, kemudian dia dalam bentuk boot transfer. Nah oleh karena itu kemudian untuk supaya pergerakan data ini optimal, dibuatlah cache memory. Jadi misalkan CPU dia akan mencari data dan mencari data yang akan diproses. Dia akan mencari data ke cache, ada nggak? Kalau tidak ada, baru dia data ke memori. Tapi kalau datanya ada di cache, dia tidak perlu mencari ke memori, dia tinggal ambil data dari cache ya. Seperti itu ya. Jadi ketika CPU akan mencari data, dia akan mencari ke cache. Kalau tidak ada, dia kemudian akan mencari ke memori. Begitu ketemu, si data ini akan disimpan di cache, baru kemudian diproses di CPU. Nah ketika CPU di kemudian waktu ya membutuhkan data yang sama, dia tidak perlu cari ke sini, cukup dia cari ke sini ya. Nah itu ya. Jadi ada bisa membayangkan ya kira-kira apa peran cache ini ya, seperti itu ya. Jadi CPU, sekali lagi saya sampaikan ya, bahwa CPU dia akan membutuhkan data yang ada di main memory. Kalau setiap dia butuh data dia mencari ke main memory, itu akan mengganggu. Kenapa? Karena main memory lebih slow, lebih
lebih lambat dibandingkan dengan CPU ya. Oleh karena itu kemudian dibutuhkan sebuah memori perantara ya. Jadi si namanya cache. Nah si cache ini fungsinya adalah menyimpan data dari sini untuk supaya lebih cepat. Jadi ketika CPU butuh data, dia akan ke cache. Kalau ada dia langsung ambil, kalau tidak ada dia nyari di main memory. Setelah ketemu, data itu akan disimpan di sini kan supaya nanti bisa diambil lagi dan kemudian diambil di sini. Nah ketika si CPU butuh data yang tadi, dia tidak perlu ke sini tapi cukup ke sini. Nah itu ya. Jadi tolong pahami konsep cache, karena konsep cache ini juga nanti banyak dipakai di web ya. Kalau Anda misalkan belajar PHP, belajar web development, Anda pasti akan ketemu dengan namanya konsep cache ini ya. Karena cache ini memang diperuntukkan untuk memudahkan diperuntukkan untuk meningkatkan pemrosesan data ya, seperti itu. Oke, cache memory yang sudah kita bahas merupakan dinamakan sebagai single cache ya. Kenapa? Karena cache-nya cuma ada satu. Pada kenyataannya untuk komputer-komputer yang membutuhkan atau dirancang ya untuk menjadi komputer yang sangat tinggi kecepatannya, biasanya digunakan multiple cache. Jadi cache-nya itu ada 1, 2, 3 ya, seperti itu ya. Kalau nggak salah, kalau laptop yang bagus biasanya ada 2. Kalau server biasanya ya bisa 3 dan lebih ya, seperti ya. Jadi kenapa ada ini ya, sekali lagi kenapa berjenjang. Tadi kan pertama memori dia kecepatannya slow, ini dia less fast, ini lambat, kurang cepat, ini sangat cepat, seperti itu. Jadi ini untuk menjembatani ya. Jadi memang kalau kita lihat si cache ini dia salah satu berperan sebagai penyeimbang antara kecepatan main memory dengan kecepatan CPU, seperti itu. Semakin banyak tentunya akan semakin bagus, karena kemudian sinkronisasi akan lebih bagus ya dibandingkan dengan yang single cache. Namun tentunya kalau multiple cache seperti ini pasti akan lebih mahal harganya ya, seperti itu ya. Oke, ini adalah contoh struktur dari cache dan main memory ya. Di sini adalah main memory, ini adalah cache. Kalau cache dia dalam bentuk blok, oke. Ini kalau main memory dalam bentuk word 1, 2, 3 itu word. Jadi satu blok sini akan seperti ini ya. Jadi satu blok di dalam cache dia akan seperti ini ya, terdiri dari beberapa word seperti ini. Oke, jadi satu blok terdiri daripada beberapa word ya, seperti itu. Nah ini, oke. Jadi nanti data beberapa word yang tergabung dalam satu blok nanti akan disimpan di dalam ini ya, seperti itu ya. Jadi ini akan simpan sini, seperti itu ya. Dia sifatnya temporary ya, seperti itu. Oke, ini blok, ini word ya, seperti itu. Jadi dari sini dalam bentuk blok, sini baru dalam bentuk word. Oke, nah dan terakhir ini adalah mungkin sedikit memberikan gambaran ya bagaimana cara kerja daripada cache memory ya. Jadi ini hanya dari diagramnya, dimulai dari start ya. Dari start pertama CPU ya, dia akan menerima address. Jadi ceritanya CPU sebagai pemroses data, dia akan mengirimkan ya address data yang akan dicari. Nah kemudian jadi pertama CPU ya, dimulai dari CPU dia punya data ya. Jadi CPU itu dia punya data alamat
alamat data yang akan dia butuhkan, seperti itu. Nah, alamat data itu dia kemudian akan kirim ke cache memory. Nah, kemudian dia akan ngecek apakah cache memory itu mengandung data yang dibutuhkan oleh CPU atau tidak. Kalau mengandung, maka kemudian akan diambillah data word dari CPU dan kemudian kirim ke CPU. Selesai ya. Oke. Nah, tetapi jika kemudian data itu tidak ada di dalam cache, maka kemudian dia akan masuk ke dalam main memory atau RAM ya. Dia akan mencari di RAM seperti itu. Kemudian dia akan mengalokasikan ya datanya seperti itu. Nah, kemudian si cache akan melakukan dua hal. Pertama, dia mengirim data ke CPU dan kemudian dia akan menyimpan data ke dalam cache ya. Oke, jadi coba ulang lagi ya, bagaimana cara kerja daripada si cache ini. Jadi pertama, start dimulai dari CPU dia memiliki alamat data yang dibutuhkan, kemudian alamat data ini akan dikirim ke cache akan ngecek datanya ada nggak di cache. Kalau ada, dikirim ke CPU, selesai. Tapi kalau tidak ada, kemudian dia akan mencari data di dalam main memory, kemudian mengalokasikan data tersebut. Nah, kemudian si cache akan melakukan dua hal. Pertama, dia akan mengirim ke CPU dan selesai, dan kemudian pada yang sama dia akan menyimpan datanya di dalam cache. Untuk apa dia nyimpan ini? Supaya kalau kemudian nantinya si CPU mencari data, nah seperti ini, maka dia langsung ke sini, jadi lebih cepat ya. Jadi ingat, kalau lewat sini dia akan lebih lambat, tapi begitu lewat sini dia akan lebih cepat. Nah ini contohnya. Jadi ketika dia menyimpan data di sini, nah di kemudian waktu si CPU nyari data yang sama, dia tinggal ambil di sini. Oke, sehingga kemudian lebih cepat, tidak harus lewat sini ya. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan ya terkait materi pertama tentang memori. Nanti metode selanjutnya juga masih tetap memori, karena memang memori ini cukup banyak yang harus dibahas, dan ini sebagai salah satu dasar dari komputer ya. Oke, terima kasih atas waktunya.